Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Ibu Mary Diana dengan Pak Tri Juliansa yang sudah berkesempatan untuk memberikan waktunya dalam kegiatan coaching kali ini. Kita bertemu dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan coaching antara Bu Mary nanti akan yang berperan sebagai coach dan Pak Tri yang akan berperan sebagai coachee ya. Dalam hal ini saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan atau yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mary tentang bagaimana pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan nanti bersama Pak Tri ya, Bu Mary ya. Bagaimana Bu Mary? Apa kabar? Sehat ya Bu Mary ya? Alhamdulillah sehat, Bu Wiwi. Iya, Pak Tri juga sehat ya Pak Tri? Alhamdulillah tidak kalah. Ya, baik Bu Mary, kali ini Bu Mary yang menjadi coach, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu sehubungan dengan kegiatan coaching kali ini. Kira-kira Bu Mary, persiapan apa yang sudah Ibu siapkan untuk melaksanakan kegiatan coaching kita pada hari ini, Bu Mary? Yang pertama, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatannya. Baiklah, yang setelah saya siapkan untuk melakukan coaching dengan posisi saya sebagai coach adalah yang jelas pertanyaan-pertanyaan yang akan saya coba tanyakan kepada coach kita, Pak Tri Juliansa. Selanjutnya saya akan mencoba mengembangkan 3 kompetensi saya yang ada seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mencoba mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan bahasa sesuai apa yang ada permasalahannya pada Pak Tri. Begitu Bu Wiwi. Oke, baik, bagus sekali Bu ya, sudah persiapannya. Perlu saya ingatkan lagi Bu ya, nanti pada waktu kegiatan coachingnya di sini kita harus menggunakan alutirta. Jadi dalam pelaksanaannya nanti Ibu harus menyampaikan kegiatannya melalui alutirta Bu ya. Ya. Oke, tadi Ibu Mary sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Nah, kira-kira kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini apa, Bu Mary? Saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Wiwi, karena sepertinya untuk membuat pertanyaan berbobot itu saya agak kesulitan kalau saya tidak melakukan kehadiran penuh. Jadi saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik, berarti Ibu memilih kompetensi untuk bertanya atau pertanyaan berbobot Ibu ya. Nanti saya catat dulu karena nanti pada waktu pasca observasi akan kita bahas kembali Ibu ya. Lalu terakhir Bu Mary, setelah Bu Mary menentukan kompetensi spesifik yang akan Bu Mary lakukan pada kegiatan coaching kali ini, indikator apa, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Mary capai pada kegiatan coaching kali ini? Mungkin indikatornya itu tidak terlalu banyak. Yang jelas ketika saya melakukan coaching itu indikator ketercapaian saya itu ketika coaching bisa menceritakan permasalahannya dengan lancar dan dapat menemukan solusi yang dihadapi dari permasalahannya. Seperti itu Bu Wiwi. Oke, baik Bu ya, bagus sekali. Jadi Ibu Mary sudah sangat siap dengan kegiatan coachingnya. Silakan kepada Bu Mary dan Pak Tri untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Dalam hal ini nanti Bu Mary berperan sebagai coach dan Pak Tri sebagai coachee. Silakan Pak Tri dengan Bu Mary untuk melaksanakan kegiatan coachingnya. Saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada
Bu Wiwi, Dian Astuti sebagai observer kami berdua. Hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan coach saya Pak Tri Juliansa. Oke, selamat siang Pak Tri. Apa kabarnya? Selamat siang Bu Mary, alhamdulillah saya sehat. Ibu gimana kabarnya juga Bu? Alhamdulillah juga sehat Pak Tri. Gimana Pak Tri? Sudah nyaman duduknya? Relax aja Pak, kita kan cuma mau ngobrol-ngobrol seperti biasa saja. Oke. Iya Bu. Oke, kita hari ini akan melakukan coaching. Terima kasih atas waktunya Pak Tri sudah menyempatkan waktu siang ini. Oke, kira-kira Pak Tri siang ini apa yang ingin kita obrolkan pada pertemuan kali ini? Yang mau saya obrolkan sih hari ini ada saya ingin cerita tentang komunitas guru penggerak di sekolah. Oke, gimana komunitas guru penggerak di sekolahnya Pak Tri, Pak? Sampai saat ini saya di sekolah itu belum memiliki komunitas. Oh, kenapa Jadi Pak? Ini kendala yang saya rasakan. Gimana Bu? Ya, kenapa belum ada komunitas? Kendalanya di mana? Ya apa ya? Saya sendiri kebingungan ini bagaimana memulainya. Untuk membuat satu komunitas, saya mau mulainya bagaimana, dengan siapa, terus langkahnya terbaik itu juga masih bingung saya itu. Komunitas seperti apa dulu Pak? Komunitas sama-sama guru mata pelajaran atau komunitas untuk sama-sama pendidik yang ingin Pak Tri buat? Ya, yang ingin saya buat itu ada komunitas sesama pendidik di sekolah. Nanti harapan saya dengan ada komunitas ini, saya, teman-teman yang tergabung dalam komunitas itu bisa berbagi pengetahuan, kemudian berbagi semacam aplikasi, mungkin sharing hal-hal yang positif, yang baik, yang saya dapatkan di program guru penggerak ataupun teman-teman yang dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti seperti workshop di luar. Jadi itu maksud saya dengan adanya komunitas kecil di sekolah, kita sebagai guru mau saya itu bisa saling mendukung dengan teman-teman yang tergabung dalam komunitas itu. Pak Tri pernah bertanya atau berdialog dengan teman-teman pendidik di sekolah Pak Tri tentang komunitas ini? Atau Pak Tri pernah menanyakan dengan teman-teman pendidik di sekolahnya apa yang akan diharapkan dalam membentuk komunitas ini? Saya baru bertanya ke 1 atau 2 orang sih rasanya. Kemarin saya sempat berdialog dengan teman-teman, dengan 2 orang teman. Saya nanyain, baru saya coba tawarin, seandainya saya buat grup begini, mau nggak bergabung? Baru segitu sih Bu. Bagaimana respon mereka Pak terhadap pertanyaan Pak Tri sampaikan itu? Kalau dari 2 orang itu ya secara tidak langsung menyiratkan mereka itu mau tertarik untuk bergabung. Karena kebetulan 2 orang yang saya ajak bicara itu memang di antara teman-teman rekan-rekan juga yang lumayan akrab dengan saya dan masih muda juga. Gitu ya. Jadi harapan Pak Tri kalau misalnya akan melakukan komunitas ini, ukuran keberhasilan dalam komunitas itu pernah Pak Tri sampaikan nggak kepada teman-teman yang pernah Pak Tri ajak ngobrol? Belum sih, belum pernah saya sampaikan ya, karena saya juga bingung ini kalau mau bergerak sendiri itu kan kalau sudah ada anggota, sudah ada rekan, jadi saya juga enak nanti berbaginya. Jadi kira-kira menurut Pak Tri langkah apa yang pertama akan Pak Tri lakukan kalau sekiranya tadi sudah mengajak ngobrol dengan teman 1-2 orangnya itu dan memberikan respon baik, kira-kira langkah selanjutnya apa yang akan Pak Tri lakukan? Kayaknya menurut saya perlu ngobrol dengan wakil kurikulum kayaknya ini.
Kemudian kalau sudah dari wakil kurikulum mungkin dia bisa memberikan saya arahan, masukan. Setelah itu mungkin saya akan mencoba menemui kepala sekolah, menanyakan pendapatnya juga. Kalau nanti sudah ada kejelasan dari wakil kurikulum, dari kepala sekolah, mungkin nanti saya bisa lebih mudah untuk bergerak mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung. Itu sih Bu, kayaknya langkahnya. Iya. Menurut Pak Tri, kekuatan apa yang ada yang ada di dalam diri Pak Tri sehingga Pak Tri semangat untuk membuat komunitas pendidik di sekolah Bapak? Oh, gimana ya? Yang saya rasa ini saya hanya ingin membagikan apa yang saya dapatkan di program guru penggerak. Jadi dengan hal-hal yang sudah ada pada diri kita dapatkan dari pembelajaran di guru penggerak, ya inilah yang menjadi kekuatan dalam diri saya agar itu tersalurkan, jangan hanya sampai di saya tapi tidak tersalurkan ke teman-teman sih. Jadi kalau menurut saya percuma kalau saya hanya baik sendiri sementara rekan-rekan yang lain tidak menjadi baik. Itu. Jadi ingin berbagi praktik baik ya dengan teman-teman rekan di sekolahnya sehingga sama-sama bisa berkembang seperti Pak Tri ya dari pendidikan yang Pak Tri dapat di guru penggerak itu. Kira-kira ada hambatan atau kendala yang paling Pak Tri anggap menjadi kesulitan Pak Tri nggak dalam akan menjalankan rencana Pak Tri? Kayaknya ada sih Bu. Seperti apa Pak? Saya rasa nanti yang jadi hambatan itu adalah pertama dari respon teman-teman terhadap tujuan atau isi dari maksud dari komunitas yang saya buat ini. Kemudian yang kedua guru-guru yang senior ya, yang mungkin sudah tidak terlalu peduli lagi ya dengan perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, itu juga mungkin akan memberikan respon yang tidak terlalu positif kepada saya nanti ya. Ya karena merasa di zona aman tadi Pak ya, yang sudah senior tadi ya. Iya. Itu sih. Kemudian mungkin satu lagi itu adalah waktu sih, waktu untuk berbagi itu ya akan jadi kendala juga. Karena tiap guru kan punya aktivitas. Nah, itu. Kira-kira solusi apa yang Pak Tri dapat bayangkan ketika Pak Tri akan melakukan rencana Bapak? Misalnya ketika tadi ngajak ngobrol dengan temannya, ketika mereka memberikan respon yang agak kurang baik, apa yang akan Pak Tri lakukan? Yang seperti tadi guru-guru senior itu kan itu. Iya. Mana ya? Mungkin seandainya pun ketika saya ajak ke guru-guru senior, kemudian mereka merespon dengan tidak terlalu positif dengan hal yang saya sampaikan, saya akan tetap menerima apa yang mereka sampaikan itu, dan saya akan tetap melaksanakan apa yang menjadi maksud saya, walaupun tidak diikuti oleh mereka. Setidaknya bagi saya, paling tidak saya sudah berusaha mengajak untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Itu. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira menurut Pak Tri, rencana awal Bapak untuk melakukan proses membuat komunitas praktisi di sekolah Bapak, apa yang akan dilakukan pertama kali rencananya? Kayaknya saya perlu buat komunitas itu dalam semacam grup kecil, mungkin grup aplikasi media sosial ya. Kayaknya saya akan buat grup WA dulu ya Bu. WA dulu. Dari situ ya saya ajak teman-teman untuk bergabung. Jadi dari sana mungkin ketahuan nih siapa-siapa yang berminat. Dari situ mungkin nanti akan muncullah ide-ide sama teman-teman mau ngapain, kapan waktunya. Kayaknya itu langkah bagi saya yang pertama kalinya. Kira-kira menurut Pak Tri berapa lama waktu untuk Pak Tri butuhkan untuk melihat respon teman-teman Pak Tri kalau memang mereka berminat untuk membentuk komunitas praktisi tersebut? Kayaknya 2 minggu ini Bu, 2 minggu selama kita jedah. Ini kayaknya bisa nih 2 mingguan ini saya, karena bagi saya proses itu kan tidak akan selancar itu, tapi butuh waktu, dan saya rasa waktu 2 minggu itu mungkin sudah cukup untuk melihat
respon dari teman-teman juga. Kalau misalnya responnya itu baik kan enak Pak ya, berarti Bapak bisa langsung ke membuat komunitas itu. Tapi ketika responnya kurang baik, gimana menurut Pak Tri? Apa yang akan Pak Tri lakukan? Tetap berbagi dengan kepada rekan-rekan yang masih ada kepedulian dalam hal itu. Tentu bagi yang mereka mungkin kurang memberikan respon positif kepada saya akan tetap menghargai mereka, namun saya akan tetap membagikan apa yang sudah saya dapatkan kepada mungkin sebagian kecil teman yang bergabung di komunitas itu, Ibu. Jadi ukuran keberhasilan Pak Tri melihat mereka memberi respon baik itu bagaimana menurut Pak Tri? Saya rasa respon positifnya yang pertama itu bisa saya lihat dari mereka bertanya, ini grup apa misalnya, ini grup WA, grup media sosial yang saya buat, ini grup ini tujuannya apa. Dari situ mungkin saya bisa lihat bahwasanya mereka memiliki respon, tujuannya untuk apa. Kemudian mungkin ada juga yang akan bertanya langsung kepada saya. Bagi saya itu sudah merupakan bagian dari minat mereka untuk menanyakan apa sih sebenarnya tujuan komunitas ini. Nah, itu akan menjadi ukuran saya nih kalau sudah ada yang bertanya seperti itu. Kemudian mungkin yang ukuran kedua ada nanti yang akan bertanya, wah apa nih rencana yang terdekat. Saya rasa juga itu bagian dari indikator bahwasanya sudah menunjukkan respon yang positif dari teman-teman itu terhadap komunitas saya itu. Wah, ternyata rencana Pak Tri untuk komunitas ini baik sekali untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Nah, dari pertemuan ini sebelum kita akhiri Pak Tri ya, apa yang dapat Pak Tri dapat simpulkan dari pertemuan ini? Berarti dari sini saya harus melakukan langkah awal yang pertama menemui pihak sekolah, pejabat sekolah, bagi kurikulum, kepala sekolah, dan berkomunikasi kepada beberapa teman. Selanjutnya dari arahan yang disampaikan mereka, baru saya akan membuat grup media sosial yang isinya komunitas saya sih. Kemudian memberikan ide-ide masukan dalam grup itu, Bu, kayaknya. Bu. Itu ya. Kira-kira kapan itu Pak mulai untuk menemui pihak sekolah untuk mengajak berdialog dan berkoordinasi, terutama dengan kepala kayaknya sekolah? Bisa. Rasanya bisa nih Bu, setelah masuk nanti setelah tanggal di awal sekolah nanti kayaknya bisa nih di awal setelah libur awal puasa ini kayaknya bisa saya terapkan. Kira-kira nanti ini Pak ya, siapa yang akan membantu Pak Tri? Kan ini pertama mungkin Pak Tri yang pertama. Nah, selanjutnya siapa yang akan membantu Pak Tri untuk menjalankan rencana Bapak ini? Siapa ya? Mungkin teman sih, oh ya kebetulan di sekolah ada teman alumni guru penggerak juga satu orang. Saya rasa dia dapat membantu saya. Oke, wah ternyata rencana Pak Tri sudah bagus sekali untuk membangun komunitas praktisi di sekolah. Semoga apa yang Pak Tri ingin lakukan dan rencanakan dapat tercapai. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih Pak Tri. Untuk saya yang terima kasih Bu Mary karena rasanya sudah plong nih, sudah bercerita, sudah ketemu juga nih apa yang harus saya lakukan. Iya. Oke. Terima Senang kasih sudah bisa di-coaching atas kesempatannya, terima kasih juga. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi, Pak Tri bisa menceritakan kembali nih bagaimana tindak lanjut dari rencana Pak Tri yang telah Pak Tri sampaikan tadi untuk membangun komunitas praktisi di sekolahnya. Sukses selalu Pak Tri. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Mary. Pelaksanaan kegiatan coachingnya dengan Pak Tri sudah saya lihat sangat-sangat bagus sekali. Kayaknya coachingnya juga nyaman untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi coaching. Kepada coachnya Bu Mary juga sudah melaksanakan perannya sebagai coach sudah dengan sangat baik sekali sehingga bisa menggali permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Tri sehingga Pak Tri merasa mendapat pencerahan ya, mendapat masukan dan tidak merasa terbebani lagi dengan permasalahan yang sudah Pak Tri alami gitu ya. Baik dari kegiatan coaching tadi saya sebagai observer
ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bu Mary sebagai coach ya. Di sini catatannya setelah Bu Mary dengan Pak Tri melaksanakan kegiatan coaching, saya tanyakan kepada Bu Mary, apakah Bu Mary sudah merasa indikator ketercapaian kompetensi yang Bu Mary pilih pada waktu kita pra-supervisi tadi sudah tercapai? Oke, terima kasih Bu Wiwi. Menurut saya setelah hasil coaching dengan coach saya, indikator saya dalam untuk meningkatkan kompetensi saya itu sudah lumayan meningkat karena saya sudah bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu berbobot sehingga coach saya itu bisa mendapatkan solusi dan pencerahan dari hasil coaching saya bersama beliau. Seperti itu Bu Wiwi. Oh iya, jadi Bu Mary sudah merasa sudah tercapai Bu Mary indikator yang ingin Ibu laksanakan untuk strategi kompetensi yang Ibu pilih Bu ya. Dari situ juga saya sudah melihat dari kegiatan observasi, kegiatan coachingnya, saya sudah juga melihat pelaksanaannya sudah sangat bagus sekali Bu Mary. Bu Mary juga sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Tri sebagai coach ya. Kalau boleh saya menilai Bu Mary ya, untuk kegiatan coaching ini dari rubrik 1 sampai 4 saya kasih Bu Mary nilai 4 loh Bu Mary. Ya, jadi sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Mary. Ya. Oke. Terima kasih Bu kepada Pak Wiwi sebagai coaching. Kalau Bu Mary setelah Bu Mary melakukan coaching ini kan tadi di awal pra observasi kita udah sepakat bahwa Bu Mary memilih kompetensi spesifiknya itu pertanyaan berbobot ya Bu Mary ya. Dalam kegiatan coaching ini tadi Bu Mary sudah menyampaikan, Bu Mary sudah merasa sudah mencapai atau sudah sampai tujuan Bu Mary untuk menyampaikan kompetensi Bu Mary untuk bertanya berbobot. Nah, untuk kedepannya nih Bu Mary, kira-kira kompetensi spesifik apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan selain kompetensi bertanya berbobot tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu mendengarkan aktif sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan itu lebih berbobot lagi sehingga mungkin coach saya nanti yang selanjutnya itu bisa lebih mengeksplorasi masalahnya dan menemukan masalah solusi dari permasalahannya. Begitu Bu Wiwi. Oh iya, jadi biar coachnya lebih nyaman gitu ya Bu Mary ya. Jadi kita lebih semakin kita banyak memiliki kompetensi, semakin coachnya merasa lebih nyaman gitu ya Bu Mary ya. Ya, benar sekali Bu Wiwi. Itu. Terima kasih Bu Mary untuk kesempatan kali ini. Saya rasa sudah cukup untuk kegiatan coaching kita kali ini. Saya sebagai observer atau pengamat kegiatan coaching antara Bu Mary sebagai coach dan Pak Tri Juliansa sebagai coaching. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mary. Alhamdulillah. Oke Pak Tri, pertemuan kita kali ini kan sebagai saya pengamat dan Pak Tri sebagai coach yang akan melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya ya. Iya. Kira-kira pada kesempatan kali ini apa yang telah Pak Tri siapkan untuk melakukan coaching dengan coachingnya? Pada kesempatan ini saya sudah menyusun beberapa langkah sih untuk bisa saya melakukan coaching dengan rekan saya, dan saya menyiapkan beberapa saya mencoba memahami alur-alur yang akan saya sampaikan nanti ketika proses coaching. Kemudian juga saya juga memahami apa saja yang mesti dikembangkan. Itu saat ini saya lakukan.
Wah, sepertinya Pak Tri sudah mempersiapkan sekali kegiatan coachingnya dengan coachingnya, sehingga mungkin coachingnya nanti akan merasa nyaman dengan kegiatan coachingnya dengan bersama Pak Tri. Kira-kira Pak Tri, kompetensi apa yang ingin Pak Tri kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Di kesempatan ini saya rasa ada beberapa kompetensi yang akan saya coba kembangkan. Di antaranya ini adalah bagaimana saya dapat merasakan kehadiran penuh di sana dalam kegiatan coaching ini. Kemudian juga saya ingin dapat mendengarkan aktif dari coach yang saya lakukan coaching. Dan yang satu lagi kayaknya saya akan mencoba mengembangkan kompetensi saya dalam menganalisis, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sih. Itu sih. Oke, berarti Pak Tri sudah paham ya kompetensi yang ingin dicapai Pak Tri pada kegiatan coaching ini. Kira-kira Pak Tri ini pada kegiatan ini apa kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Tri angkat untuk dikembangkan pada kegiatan observasi kepada coachingnya sehingga dapat meningkatkan kompetensi Pak Tri tersebut? Dari kompetensi tadi sih kayaknya saya ingin lebih menekankan pada mengajukan pertanyaan berbobot sih dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada coach saya nanti. Itu kayaknya. Oke, semoga nanti dalam kegiatan coaching nanti Pak Tri bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap masalah yang dihadapi coachingnya sehingga coachingnya bisa menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusi dari kegiatan coaching Pak Tri bersama coachingnya. Oke Pak, itu menurut Pak Tri indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Pak Tri ingin capai apa Pak kira-kira yang yang sebagai indikator yang terlihat? Karena tadi saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, maka menurut saya sih indikatornya itu adalah terlihat dari bagaimana saya mampu menggali pertanyaan kepada coach, kemudian coach mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dengan santai, dengan rileks, dan juga saya pun akan dapat memahami apa yang dihadapinya, dan coach pun akan puas nanti dengan apa yang saya sampaikan berupa pertanyaan tadi. Oke, baiklah Pak Tri ya. Dari pertemuan observasi ini semoga nanti apa yang Pak Tri ingin kembangkan pada kegiatan coachingnya dapat berlangsung dengan baik dan tercapai. Jadi di sini saya sebagai pengamat akan mengamati kegiatan Pak Koci bersama coachingnya Bu Wiwi ya. Iya. Nah, apa kabarnya Bu Wiwi? Baik Bu Mary. Semoga Bu Wiwi dalam kegiatan coaching bersama Pak Tri dapat menyampaikan permasalahan yang ingin disampaikan dan menemukan solusi yang dari hasil coachingnya bersama Pak Tri. Iya, terima kasih Bu Mary. Baiklah Pak Tri dan Bu Wiwi, nanti saya sebagai pengamat ini akan mengamati kegiatan coaching antara Pak Tri dengan Bu Wiwi. Semoga kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Mary atas kesempatannya. Oke, kalau begitu silakan Pak Tri dan Bu Wiwi untuk melakukan kegiatan coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mary sebagai observer pada kesempatan ini. Di sini ada Ibu Wiwi, kita akan langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Wiwi. Waalaikumsalam Pak Tri. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu Wiwi di siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Tri. Saya udah berapa hari cari Pak Tri, tapi Pak Tri nggak ada di kantor. Sibuk ya Pak Tri ya? Sebenarnya ada kegiatan sedikit sih, tapi tidak terlalu sibuk. Wah, tapi ini kayaknya serius ini. Ada yang mau diobrolin ya Bu dengan saya? Iya Pak Tri, saya ini kan ada masalah nih. Kemarin ada beberapa teman sama kita guru mata pelajaran gitu. Ada yang menyampaikan beberapa hal ke saya. Oke, jadi
Kalau boleh tahu nih, itu yang mau kita obrolin dari permasalahan teman ibu tadi apa nih, tentang apa ya? Ini Pak Tri, ada salah satu siswa perwalian saya yang bermasalah dengan beberapa guru mata pelajaran terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Biasalah Pak Tri, siswa kan kayak gitu pasti ada saja ininya apa permasalahan yang terjadi di kelas Ya, kayak gitu Pak Tri. benar-benar. Oke, jadi intinya yang mau kita bicarakan hari ini adalah tentang permasalahan yang dihadapi oleh perwalian ibu ya, selaku wali kelasnya dalam terhadap salah satu siswa di kelas bu ya. Oke, jadi Iya Pak Tri. coba bisa di harapan Ibu Wiwi nih, dengan kita berbicara ini, harapannya bagaimana sebenarnya dengan kita melakukan kelas coaching ini? Ya, harapan saya Pak Tri untuk perlindungan Pak Tri ya, permasalahan yang saya hadapi ini, karena kan Pak Tri di sekolah ini kan sebagai wakil kesiswaan nih yang juga berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran siswa. Jadi saya mau sharing tentang permasalahan siswa ini dengan Pak Tri. Harapan saya ya dengan saya bersharing cerita dengan Pak Tri tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan masukan, mendapatkan pencerahan juga gitu loh, bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah dengan guru-guru ini Pak Tri. Ya. Terima kasih Bu Wiwi sudah memberikan kesempatan. Ya, nanti coba kita akan gali bersama-sama. Semoga nanti apa yang kita harapkan ini, apa permasalahan yang diharapkan oleh Bu Wiwi juga dapat kita sama-sama gali dan kita temukan solusinya bersama-sama. Oke. Baik Bu Wiwi, kalau boleh saya bertanya nih, ini permasalahan yang dihadapi Ibu Wiwi ini terhadap perwalian Ibu Wiwi ini ada di kelas berapa ya? Kebenaran saya ini kan perwalian dari kelas 10-3 nih Pak Tri. Jadi ada beberapa guru mata pelajaran, itu Bu Novi gitu ya, ada Ibu Dian dengan Ibu itu dia menjumpai saya, menceritakan permasalahan siswa saya atas nama si Imam gitu Pak Tri, karena pada jam-jam pelajaran mereka si Imam ini sering tidak hadir gitu Pak Tri. Kadang nanti keluar kayak gitu. Nah, sepertinya anak ini merasa tidak nyaman. Jadi ya mungkin guru-guru mata pelajaran ini tidak nyaman dengan kondisi ini, maka mereka membicarakan ini dengan saya gitu Pak Tri. Oke, jadi si Iman ya, salah satu perwalian dari Ibu ini ternyata nampak sekali kurang hadir di beberapa mata pelajaran ya, di pelajaran guru-guru lain, sehingga guru itu menceritakannya kurang dengan aktif Ibu ya. Pak. Jadi iya. Oke. Dan dari laporan guru tadi, untuk sementara bagaimana yang terjadi? Apakah Ibu sudah menanyakan atau mengecek tentang si anak ini sendiri? Iya, saya sudah, setelah saya mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran tersebut, Pak Tri, saya langsung cross check nih ke anaknya gitu ya. Tanyakan kan, lalu saya panggil dulu si anak ini apa yang menyebabkan dia tidak hadir dalam mata pelajaran tersebut gitu loh. Jadi saya ajak bicara dulu permasalahannya apa ya, awalnya sih banyak ngelesnya gitu. Gini Bu, saya ini ke WC, saya Bu ada kegiatan ini, ada kegiatan itu gitu ya. Ya Pak ya, tentu saja itu pendapat dia kan tentang kondisi. Jadi saya coba terus berkomunikasi dengan si anak ini, kenapa dia bisa bolos pada saat jam pelajaran guru-guru tersebut. Itu yang sudah saya coba lakukan Pak Tri. Jadi itu sudah Ibu melakukan cross check ke anak tersebut, menanyakan juga apa alasannya ya. Oh, baik sekali itu Bu, yang sudah Ibu lakukan itu. Guru sudah melapor, kemudian Ibu juga tidak langsung memvonis anak, tapi justru melakukan cross check terlebih dahulu. Oke Ibu, harapan Ibu dengan anak ini nantinya maunya bagaimana dengan anak yang bernama Iman ini ya?
Ya, makanya saya kan kita sebagai wali kelas nih kan Pak sebagai mediator nih ya Ya. antara tenaga guru-guru lain, guru-guru mata pelajaran lain yang namanya kita wali kelas kan sebagai orang tua nih kan kalau di sekolah. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa kita baik kepada tenaga pendidik yang lain maupun tenaga pendidik juga kepada siswa kita. Ya, itulah jadi saya berusaha untuk mengkomunikasikannya. Harapan saya setelah nanti saya gali faktor-faktornya, saya tanya nih Pak, kenapa kamu dengan Bu Dian kok sikapnya seperti itu? Karena Bu Dian pernah ngomong dengan Ibu kalau kamu tuh pernah melawan kan kayak gitu kan dengan Bu Dian pernah ada omongan yang kasar kayak gitu Pak. Saya sampaikan dengan si Iman ini gitu. Lalu dia menceritakan lalu kembali katanya Bu masalahnya tuh Bu Dian ini sering ngomel kayak gitu Pak, sering ngomel nggak jelas kayak gitu kan, terus tuh sering ngata-ngatain saya katanya kayak gitu, terus dengan seperti itu dia bilang, oh jadi itu masalah kamu. Lalu kenapa saya bilang kan kamu dengan kondisi itu kamu tidak mengikuti pembelajaran yang mereka kayak gitu kan. Makanya enggak Bu, saya merasa tidak senang saja dengan guru tersebut, dia bilang kayak gitu kan. Jadi itu alasan klise lah anak-anak gitu Pak. Jadi sebenarnya tidak begitu mendalam, tapi itu berpengaruh kepada pembelajaran mereka sebenarnya. Ya, alasan-alasan ini sepertinya sudah sering ya kita dengar juga ya terjadi pada anak-anak ya. Oke. Jadi Ibu sudah melakukan mencoba, harapannya nanti mau mengkomunikasikan antara guru dengan si anak dan juga ke orang tuanya juga nanti ya. Oke, Bu. Iya, Pak. Tadi sudah kita bicarakan ini, Ibu sudah menyampaikan tadi harapannya bagaimana dengan anak si Iman ini juga. Kalau dari penilaian Ibu Wiwi sendiri sih, anak ini sehari-harinya apakah memang seperti itu? Kemudian juga latar belakang di dalam keluarganya itu bagaimana, Bu? Oh, dia ini begini Pak, sebenarnya setelah saya coba untuk menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan tindakan yang terjadi pada guru-guru mata pelajaran tersebut, sebenarnya dia ini tidak kepada seluruh mata pelajaran, guru mata pelajaran, tetapi dengan saya ya dia patuh kayak gitu, patuh apa mungkin karena kewaliannya atau bagaimana, saya juga tidak paham. Tapi dengan saya patuh dan saya tanya lagi dengan guru mata pelajaran yang lain, dia dengan saya bagus kayak gitu kan ya. Nah, berarti mereka masalah dengan guru mata pelajaran tertentu kayak gitu kan. Betul. Jadi itu yang faktor yang menyebabkan anak ini bersikap seperti itu yang sudah dia sampaikan tadi, bahwa guru-guru tersebut sering marah dengan dia, lalu sering ngomel gitu ya, sering tidak jelas Bu kayak gini kayak itu kan. Terus kalau ngajarnya tuh gitu-gitu aja Bu, kami suruh nyatet, disuruh ini katanya kayak gitu kan, ya namanya siswa lah Pak, biasa kan ungkapan seperti itu ya, kita tampung dulu untuk mencari solusi bagaimana gitu, seperti itu. Oh, jadi tidak pada seluruh pelajaran ya, justru pada pelajaran-pelajaran tertentu saja ya. Iya. Lalu rencana Ibu Wiwi sendiri nih, kira-kira apa nih yang mesti dilakukan untuk mengatasi problem yang dihadapi oleh anak dan guru perwalian dari Ibu ini? Ya, setelah saya mengobservasi Pak, setelah saya cross check dengan siswa permasalahan yang mereka hadapi itu apa, lalu faktor-faktor penyebabnya apa, saya jelas saya sebagai wali kelas harus memberikan solusi untuk terjadinya pembelajaran lebih baik ke depannya Pak ya. Jadi saya berpikir strategi yang akan saya lakukan itu, yang pertama kepada si imam ini itu saya akan menerapkan segitiga restitusi kepada si imam ini Pak ya, seperti ya di kegiatan pembelajaran kan kita di IKM ini kan kita memang tidak boleh banyak oceh, tidak terlalu banyak marah dan sebagainya, tapi kita lebih kepada pendekatan personal seperti itu Pak ya. Jadi saya strategi salah satunya mengadakan segitiga restitusi kepada si anak ya. Setelah saya dapat hasilnya apa yang menjadi penyebabnya, lalu mendapat solusi dari anak tersebut, nanti saya akan komunikasikan kembali kepada guru-guru mata pelajaran yang bermasalah dengan anak tersebut, seperti itu Pak. Keren sekali Bu itu. Jadi
praktik yang baik wujud dari kegiatan ini. Kita berharap dengan restitusi nanti kita dapat menemukan solusi dan yang memang membangkitkan motivasi anak itu kembali ya, dari permasalahan yang dihadapinya ya. Oke, kira-kira nih dari ada lagi nggak nih selain itu yang selain restitusi yang akan ibu lakukan terhadap anak ini? Ya, selain restitusi yang jelas terus mengadakan pendekatan dan pemantauan berkesinambungan Pak kepada anak tersebut. Artinya kan kita sudah mendapatkan instruksi nih dari guru-guru mata pelajaran bahwa anak ini harus dipantau lebih lanjut seperti itu. Oke, keren sekali Bu. Oke Bu. Lalu kalau menurut Ibu Wiwi sendiri nih, apa yang bisa kita lihat kalau memang anak itu ternyata pada akhirnya nanti menunjukkan perubahan yang positif nih, indikatornya apa nih ketercapaian dari kegiatan restitusi yang Ibu lakukan, apa yang bisa Ibu nilai dari anak ini? Ya, yang jelas Pak, kita komunikasikan, kita adakan restitusi tadi. Kalau indikatornya seperti ini Pak, strategi saya ya, jadi saya komunikasikan dulu dengan guru mata pelajarannya, kita buat kesepakatan atau mungkin dalam bentuk jurnal gitu, begitu kan. Jadi pemantauan itu berkesinambungan. Jadi setiap misalnya guru A, nah saya akan meminta kepada ibu ini untuk membuat catatan-catatan kecil atau catatan khusus untuk anak tersebut sehingga kita bisa memantau bagaimana perkembangan etikanya, perkembangan motornya, perkembangan kognitifnya pada waktu kegiatan pembelajaran. Itu rencana saya, Pak. Oke. Jadi kalau sudah ada langkah-langkah dan rencana tadi ya, jadi ibu akan menemui gurunya, guru mata pelajaran bersangkutan akan memberikan pemantauan juga selain dari Bu Wiwi sendiri ya. Berupa catatan nanti akan dilaporkan ke Bu Wiwi berarti ya. Iya benar Pak. Keren sekali nih Bu. Kalau harapan Ibu Wiwi sendiri sih dengan anak ini kemudian mengalami perubahan, apakah harapannya terhadap anak ini akan bagaimana jadi Bu? Dan setelah dia menunjukkan hal yang baik, anak ini harapan Ibu Wiwi bagaimana nantinya? Ya, harapan saya ke depannya jelas ke arah yang lebih positif Pak ya. Artinya sikap, perubahan kemampuan belajarnya, perubahan dalam kegiatan pembelajarannya juga gitu. Harapan saya sangat besar sekali dan ini mungkin akan menjadi contoh bagi kawan-kawannya di kelas seperti itu. Iya. Oke Bu Wiwi. Oke. Lalu kira-kira nih kapan ya Bu Wiwi akan mulai melakukan yang sudah kita bicarakan tadi, rencana untuk melakukan strategi untuk memberikan restitusi tadi, kemudian pemantauan kepada si anak tadi, kapan akan kira-kira dimulai? Ya, rencana saya kan karena laporan atau penyampaian dari guru-guru mata pelajarannya baru beberapa minggu yang lalu Pak ya. Kebetulan libur nih, jadi insya Allah saya akan laksanakan pada waktu nanti masuk sekolah pada tanggal 27 nanti saya akan panggil dulu anak tersebut yang jelas langsung mulai dengan kegiatan segitiga restitusi tadi Pak. Oke. Dan dari proses restitusi nanti kira-kira berapa lama ya waktu yang kita bisa lihat adanya perubahan si anak dari hasil restitusi yang Ibu Wiwi lakukan? Kalau masalah waktu Pak saya tidak bisa mentargetkan Pak ya, karena ini kan kita lihat dari perubahan sikap anak ini kepada guru mata pelajaran. Jadi saya di sini hanya sebagai mediatornya saja. Saya pemantaunya dari jauh gitu, melihat saja bagaimana nanti kegiatan antara hubungan guru mata pelajaran tersebut dengan si anak tersebut seperti itu. Artinya dalam proses ini juga tentu ada pendukung ya, ada pihak lain mungkin yang akan dapat memberikan dukungan, bantuan juga kepada Bu Wiwi ini dalam proses ini. Ada nggak kira-kira nih rekan atau siapa pihak yang dapat memberikan dukungan, support kepada proses restitusi yang Ibu lakukan atau kegiatan lainnya dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si anak ini? Oke. Iya, saya udah mikir loh Pak, kira-kira siapa ya yang saya bisa ajak kolaborasi gitu ya, dalam kegiatan restitusi anak ini. Yang sudah pasti saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang notabene dia merasa bermasalah dengan anak tersebut gitu Pak. Itu salah satunya. Lalu yang berikutnya mungkin saya akan berkolaborasi dengan Wakakurikulum yang akan memantau perkembangan kognitif anak ini seperti apa gitu kan.
mungkin nanti dengan BK, guru BK dan apa stakeholder yang ada di sekolah seperti itu. Wah, mudah-mudahan ini Bu dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya berharap ini bisa dilaksanakan dengan baik, sebaik mungkin, dan memang kayaknya perlu disegerakan ini ya kegiatan ini untuk si anak. Iya Pak, benar. Jangan sampai berlarut-larut berarti ya Bu ya. Ya, cuma pikiran saya Pak kalau tidak selesai, karena kan kita sebagai wali kelas ini kan kalau ada permasalahan di sekolah kita jadi enak hati gitu loh Pak ya kalau Iya. saya seperti itu. Iya, betul. Ya, memang tanggung jawab kita juga ya sebagai wali kelas untuk membantu persoalan yang dihadapi oleh siswa perwalian kita. Iya, benar sekali Pak Tri. Saya berharap nanti apa yang sudah kita sampaikan ini, apa langkah-langkah yang akan Ibu Wiwi lakukan, pihak-pihak yang dapat membantu tadi dapat terencana, dapat dilakukan oleh Ibu Wiwi dengan matang, dengan sempurna, dengan baik ya Bu ya. Dan juga saya nanti berharap nih dapat kabar baiknya nih ketika kita berjumpa lagi, saya bisa dapat kabar baik tentang si anak ini dan proses yang Ibu lakukan. Iya. Itu saja Bu Wiwi ya. Jadi kira-kira nih udah dapat nih solusinya dari kegiatan coaching kita hari ini. Alhamdulillah Pak Tri, saya udah sedikit lega nih, udah sharing dengan Pak Tri, sudah kira-kira ada pencerahan. Oh, kira-kira benar loh, sudah ditekankan oleh Pak Tri bahwa kita harus melakukan kegiatan ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah saya lakukan. Terima kasih sekali Pak Tri atas pencerahannya, atas sharingnya. Sama-sama Bu Wiwi. Mohon maaf Pak Tri, sudah mengganggu Pak Tri waktunya. Tidak apa-apa, kita sama-sama berbagi, sama-sama saling membantu ya Bu Wiwi ya. Oke, Ya, kita ketemu lain waktu ya Bu Wiwi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Mary silakan selaku observer kita. Oke, terima kasih kepada Bu Wiwi dan Pak Tri yang telah melakukan kegiatan coachingnya, di mana Bu Wiwi sebagai coachee dan sebagai coachnya. Dari hasil pengamatan saya sebagai observer, kegiatan coaching yang telah dilakukan Bu Wiwi dan Pak Tri ini sudah sangat bagus sekali, karena apa yang diharapkan pada alur kita sudah semua berjalan dengan baik. Di mana tujuan dari pertemuan ini telah tercapai, identifikasi permasalahan sudah tercapai juga, karena di sini Pak Tri bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya Bu Wiwi bisa dengan nyaman dan leluasa menyampaikan permasalahannya dengan unut dan lancar. Selanjutnya pada rencana aksi, di situ juga Bu Wiwi sudah menyampaikan banyak rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Wiwi sebagai coachee untuk menyelesaikan permasalahannya, dan di akhirnya Bu Wiwi menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi kegiatan coaching saat ini yang dilakukan Pak Tri sangat baik. Nah, selanjutnya apa yang telah dilakukan pada kegiatan coaching ini kepada Pak Tri selaku coach, ya, apa yang menurut Pak Tri indikator ketercapaian pada pengembangan yang ingin Pak Tri capai dari obrolan kita ketika pra-observasi yang pertama kali itu. Kira-kira menurut Pak Tri indikatornya seperti apa? Terima kasih banyak. Jadi tadi sudah melakukan proses coaching tadi, dan tadi sudah saya sampaikan di pra-observasi bahwasanya saya ingin mengembangkan kompetensi dapat mengidentifikasi masalah lebih dalam ya. Jadi wujudnya adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan indikatornya tadi adalah coachee dapat memberikan menceritakan permasalahan yang dihadapinya, kemudian lebih luas dan rileks, enak, dan juga saya juga dapat menangkap apa yang dimaksud oleh coachee tadi. Dan saya rasa dari apa yang proses coaching yang tadi dilakukan, dan itu sudah menunjukkan indikator ke arah yang lebih baik dan mencapai apa yang sudah diharapkan tadi. Alhamdulillah, berarti untuk indikator pencapaian yang ingin Pak Tri capai pada saat pra-observasi untuk mengembangkan kompetensi yang Pak Tri
Tri ingin capai sudah terlaksana. Nah, dari hasil pengamatan saya, ya, alhamdulillah Pak Tri. Nah, dari hasil pengamatan saya dalam kegiatan observasi ini, Pak Tri sebagai coach sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan Bu Wiwi sebagai coachingnya sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta yang diharapkan, sehingga coachingnya bisa menceritakan permasalahan dengan lancar dan menemukan solusinya pada akhir coachingnya. Nah, kira-kira Pak Tri, selain kompetensi awal yang kita bicarakan di awal pra-observasi yang pertama tadi, yang di awal observasi, sebelum observasi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tri capai selain mengajukan pertanyaan berbobot? Sebenarnya bagi saya tadi dalam proses coaching tadi, saya masih merasa ada yang perlu dikembangkan lagi ya. Kompetensi yang bagi saya perlu dikembangkan itu adalah kehadiran penuh nih Bu. Kenapa Pak Tri? Iya, karena belum bisa. Dari yang sebagaimana disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, memang kebetulan pada saat Bu Wiwi ini sedang mengalami problem, saya juga sedang ada kegiatan. Jadi untuk dapat berjumpa dan melakukan proses coaching itu memang perlu waktu, perlu kesempatan. Nah, kemudian setelah bertemu pun untuk dapat menghadirkan pikiran ini biar lebih fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach tadi, saya masih berusaha nih bagaimana caranya agar saya tidak mendengarkan, tidak memikirkan hal yang lain sehingga benar-benar fokus. Tadi yang saya terasa karena tadi ada handphone di dekat saya juga, kebetulan ada suara deringnya, dan itu terasa mengganggu ya bagi saya. Itu Bu yang perlu saya rasa memang perlu dikembangkan lagi. Oke, mudah-mudahan saat observasi selanjutnya Pak Tri bisa mengembangkan kompetensi Pak Tri yang selanjutnya, yaitu kehadiran penuh selain pertanyaan berbobot yang telah Pak Tri lakukan dengan baik pada kegiatan observasi kali ini. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri sebagai coach dan Bu Wiwi sebagai coachingnya telah melakukan kegiatan coaching pada hari ini dengan sangat baik, sehingga sama-sama memperoleh manfaat. Bu Wiwi menemukan solusi dari permasalahannya dan Pak Tri bisa mencapai kompetensi yang ingin Pak Tri capai saat ini. Oke Bu, terima kasih kembali Bu. Semoga sukses untuk Pak Tri dan Bu Wiwi. Saya sebagai observer mengucapkan juga terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwi, Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Tri. Alhamdulillah, senang sekali siang ini kita bisa berkumpul nih. Apa kabar Bu Wiwi dan Bu Mary? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Kita sehat ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini kesempatan hari ini kita sengaja berkumpul sini, kita mau mendiskusikan juga apa yang akan kita rencanakan dan kita bicarakan pada siang hari ini nantinya. Terutama kepada Ibu Wiwi yang hari ini bertindak sebagai coach ya dalam kegiatan kita pada hari ini. Iya Pak. Bu Wiwi, ada beberapa hal yang ingin saya juga sampaikan kepada Bu Wiwi terkait dengan rencana kegiatan kita pada hari ini dalam proses coaching ya. Iya Pak Tri. Tentunya Ibu Wiwi sudah membaca, memahami apa saja penilaian isi dari rubrik-rubrik penilaian yang juga merupakan bagian dari proses yang akan kita lakukan. Dalam kegiatan coaching ini, apa yang sudah Ibu Wiwi pahami, Ibu Wiwi pelajari untuk melakukan proses kegiatan coaching pada hari ini? Ya, oke, terima kasih Pak Tri. Baik, untuk kegiatan coaching kali ini, yang jelas saya sudah persiapan yang sudah saya lakukan, Pak Tri, yang jelas mempelajari dulu bagaimana alur-alur yang akan dilaksanakan pada kegiatan coaching yang dikenal dengan alur tirta, Pak Tri. Dengan begitu nanti saya akan memberikan beberapa solusi atau masalah-masalah yang akan dihadapi oleh coach dengan menggunakan alur tirta, Pak Tri. Jadi kayaknya Bu Wiwi sudah sangat mau detail nih memahami
menjalani proses alur tirta nanti ya, sehingga harapannya kita bisa berjalan nanti kegiatan. Kalau dari alur tirta tadi kan tentu ada beberapa rangkaian kegiatan, dan saya harap juga Bu Wiwi tentu sudah memahami kompetensi apa saja yang mesti dikembangkan. Nah, kalau dari Bu Wiwi sendiri sih, apa saja dari proses kegiatan coaching kita pada hari ini, kompetensi apa saja yang mau dikembangkan dari proses kegiatan hari ini? Ya, kita menurut dari alur tirta tadi Pak ya, jadi kompetensi yang harus kita kembangkan dalam kegiatan coaching ini, itu yang pertama itu passion, jadi kita harus benar-benar totalitas hadir penuh pada waktu coach menyampaikan permasalahannya gitu Pak ya. Lalu kita mendengarkan aktif, jadi kita memang fokus mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu Pak. Benar-benar dengan rasa, artinya kita memang respon dengan apa yang akan coach sampaikan kepada kita begitu Pak. Lalu agar si coach ini memang benar-benar terbuka dengan kita dan mau menyampaikan permasalahannya itu dengan lugas, dengan nyaman, sehingga kita juga harus mampu bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga tidak menyudutkan si coach tadi gitu. Oke, keren sekali nih. Jadi mau agar dapat hadir dengan penuh, kemudian dapat menggunakan aktif dan penuh rasa, dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke Bu Wiwi, dari tiga kompetensi yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwi tadi, apa nih yang paling ingin dikembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Oh iya, dari beberapa kompetensi coach yang diharapkan pada kegiatan coaching itu antara lain yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana kita mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, karena menurut saya kegiatan coaching ini akan berjalan dengan baik apabila kita mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga coach tersebut merasa nyaman untuk sharing dengan kita seperti itu. Jadi Bu Wiwi, pada kesempatan ini bagaimana agar coach nantinya harapannya dengan mengadakan kegiatan coaching ini, coach nanti akan dapat mengalir ceritanya tentunya Ibu Wiwi, makanya Ibu Wiwi ingin mengembangkan kompetensi dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya, gitu Pak ya. Dari kegiatan yang akan kita lakukan nanti menurut Ibu Wiwi nih, apa indikatornya yang menunjukkan nih kalau kegiatan itu sudah menunjukkan bahwasanya kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini sudah tercapai? Apa kira-kira? Menurut saya indikator bahwa strategi atau kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan itu tercapai apabila saya sebagai coach itu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan penyampaian coach. Jadi kita mendengarkan dengan rasa, mendengarkan dengan kehadiran penuh, dengan mendengar aktif, sehingga kita bisa menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan hasil kita mendengarkan curhatan dari coach seperti itu Pak. Oke, jadi dengan mendengarkan penuh rasa tadi harapannya dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan membangkitkan coach untuk bercerita kembali Bu ya. Oke, keren sekali. Ya, kita berharap nanti sama-sama berharap semoga nanti apa yang diinginkan dalam proses kegiatan coaching ini yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwi juga nantinya dapat berjalan dengan lancar dan baik ya, sehingga dalam kegiatan kita pada hari ini Bu Mary ya selaku coach pada hari ini dapat menjelaskan apa yang perlu disampaikan dan juga dapat ketemu solusinya nanti ya. Oke, terima kasih Bu Wiwi dan Bu Mary. Setelah ini saya persilakan dapat melanjutkan kegiatan coachingnya lebih lanjut. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mary. Gimana kabarnya Bu Mary hari ini? Alhamdulillah baik. Waduh susah sekali ya cari Bu Wiwi, sibuk sekali kayaknya. Padahal ingin curhat nih Bu. Oh iya. Beberapa hari saya ada kegiatan Bu Mary, maafkanlah. Iya, jadi hari ini kita baru bisa ketemu Bu Mary ya. Iya, makanya saya langsung ngelihat Bu Wiwi, saya langsung nemu Ibu Wiwi pengen sedikit ngobrol curhat ini Bu. Oh gitu, iya boleh Bu. Sebenarnya saya juga lagi jamnya tidak ada jam mengajar hari ini Bu. Boleh kalau kita mau sharing, mau cerita-cerita, dipersilakan.
Jadi kira-kira apa nih masalah yang Bu Mary hadapi atau mau sering-sering dengan saya? Masalahnya apa? Boleh disilakan Bu Mary. Iya, ini cerita saya di kelas Bu ketika mengajar anak-anak ini. Jadi saya itu pengen sharing, curhat, mencari bagaimana caranya supaya pengajaran saya di kelas nanti itu lebih baik lagi. Oh iya, jadi terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas gitu Bu ya? Iya. Oke, iya. Baik Bu Mary, jadi ngomong-ngomong nih Bu Mary ya, karena Bu Mary menjumpai saya, kira-kira nih apa harapan Bu Mary setelah kita nanti melaksanakan kegiatan coaching, Bu Mary sudah curhat dengan saya, kita sudah sharing-sharing, kira-kira harapan apa yang akan Bu Mary ingin capai setelah bercoaching dengan saya? Ya Bu Wiwi, harapan saya setelah kegiatan ini saya bisa menemukan cara bagaimana kegiatan pembelajaran saya di kelas menjadi lebih aktif, interaktif, jadi anak-anak di kelas itu bisa menerima pelajaran dengan semangat dan aktif. Karena selama ini kayaknya anak itu pasif Bu dalam menerima pembelajaran saya di kelas. Oh begitu. Jadi Bu Mary merasa bahwa selama ini anak ini kurang aktif gitu ya, gitu Bu Mary ya. Iya Bu. Kira-kira apa namanya permasalahan yang Bu Mary hadapi ini, pemicunya apa ya kira-kira Bu Mary ya, sehingga mereka ini merasa tidak mungkin tidak tertarik atau bagaimana Bu Mary ya, kira-kira apa sih menurut Bu Mary? Saya juga terkadang bingung Bu ya, padahal saya selalu merefleksikan diri, ada apa ya kok anak-anak ini pasif dalam menerima pembelajaran. Tetapi setelah saya cari solusi dan bertanya dengan anak, meminta umpan balik dari mereka, sepertinya memang di pikiran mereka itu beranggapan saya kan mengajar mata pelajaran eksak Bu, kimia. Mungkin tadi untuk membuat anak itu berpikir kimia itu bukan pelajaran yang menakutkan. Nah itu mungkin yang harus saya cari caranya bagaimana saya membuat pembelajaran di kelas itu menjadi menarik bagi anak-anak. Seperti itu Bu Mary. Oke, jadi Bu Mary beranggapan bahwa mata pelajaran yang Bu Mary mampu itu eksak, jadi kurang tertarik gitu Bu Mary ya. Iya. Kira-kira apa namanya, salah satu faktornya yang Bu Mary sebutkan tadi ya Bu Mary ya, yang menyebabkan mereka tidak aktif atau tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Mary sampaikan. Nah kira-kira ada nggak Bu Mary pernah terpikir apa ya yang akan mau saya lakukan agar anak-anak ini menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan Bu Mary? Oke, menurut saya Bu ya, waktu pertama kan mungkin saya berpikir kalau mengajar di kelas anak eksak, anak IPA nih kan mata pelajaran sulit, jadi perlu ketegasan. Jadi saya memang tegas dengan anak-anak, siapa yang terlambat nanti yang akan mengganggu pembelajaran saya tidak izinkan masuk. Nah selanjutnya saya juga berpikir mungkin anak-anak ini mungkin kurang literasi atau buku-buku referensi yang mereka baca. Memang tampaknya anak-anak zaman sekarang ini kan malas untuk berliterasi dan membaca buku, Bu. Jadi padahal buku-buku di perpustakaan itu kan banyak, apalagi tentang kimia itu sebenarnya banyak. Tapi untuk memotivasi anak-anak supaya mereka mau membaca materi yang saya ajarkan sebelum belajar di kelas itu kayaknya masih kesulitan. Jadi apa yang saya lakukan itu pertama saya ingin mencoba mencari cara bagaimana anak-anak itu mau belajar dulu, tertarik dengan kimia, seperti itu Bu. Oh iya, jadi artinya Bu Mary sudah mengidentifikasi gitu ya permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh siswa-siswa Ibu sehingga motivasi belajarnya menurun Bu Mary ya. Bu Mary sudah mengetahui nih masalahnya apa gitu Bu Mary ya, dan Bu Mary sudah ada rambu-rambu kira-kira apa nih yang mau akan saya lakukan gitu Bu Mary ya. Nah sehubungan dengan itu Bu Mary, kalau boleh saya tahu rencana aksi Bu Mary
strategi pembelajaran apa kira-kira yang akan Ibu lakukan agar motivasi belajar siswa di kelas Ibu meningkat gitu loh, Bu. Oke. Iya, kalau rencana aksi saya itu rencana pertama mungkin membuat suasana belajar anak di kelas dulu menyenangkan terlebih dahulu, Bu. Mungkin tadinya yang awal saya mengajar tegang, saya membuat suasana kelas itu nyaman dengan melakukan ice breaking. Jadi sebelum belajar saya meminta siswa bersama-sama siswa melakukan ice breaking agar mereka lebih rileks dan tidak tegang. Selanjutnya memang sebelum mengajar di kelas saya memberikan materi ke anak-anak melalui grup WhatsApp-nya, Bu, untuk membaca materi-materi yang akan kita pelajari besoknya. Jadi anak-anak itu sudah mengetahui materi yang akan dipelajari besok, dan jika mereka masih belum mengerti, mereka bisa bertanya kepada saya. Selanjutnya selain itu, saya mencoba mengajarkan itu dengan cara semenarik mungkin. Caranya itu dengan menggunakan praktek dan menerapkan apa yang ada di sekeliling kita itu kita analogkan. Kalau kita belajar kimia tentang apa, kita analogkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga anak-anak itu akan berpikiran, oh ternyata kimia ini ada dalam kehidupan sehari-hari dan bisa analog dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka gunakan, memberitahu kepada mereka hal-hal yang paling sederhana tentang kimia. Seperti itu, Bu Wiwi, rencana saya. Bagus sekali. Nah, saya rasa udah bagus ya, Bu ya, rencana strategi yang Ibu akan lakukan. Artinya di sini Ibu kedepannya sudah mau merancang strategi yang berbeda dari strategi yang lama. Artinya di sini Ibu bagaimana cara agar siswa lebih tertarik dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, mengadakan ice breaking dengan itu Bu Mary udah bagus sekali. Jadi rencana aksinya sudah Bu Mary rencanakan. Nah, kalau menurut Bu Mary, agar rencana aksi Bu Mary ini terlaksana dengan baik dan bisa kita evaluasi bagaimana motivasi belajar anak siswa Bu Mary pada waktu mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Mary itu menunjukkan ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif, itu bagaimana komitmen Bu Mary untuk melakukan aksi nyata ini atau rencana aksi Bu Mary ini. Oke, jadi pertama kali yang jelas saya akan bertanya dengan rekan sejawat dulu, Bu ya. Walaupun bukan mata pelajaran yang sama, tetapi dalam eksak bagaimana mereka mengajarkan pembelajaran di kelas. Mungkin mereka lebih enak anak-anak yang tidak fasih. Jadi bertanya dengan rekan sejawat yang lainnya bagaimana mereka melakukan kegiatan di kelas mereka. Selanjutnya saya mungkin mencari materi-materi yang lebih interaktif, menggunakan alat-alat sekitarnya. Misalnya kita melakukan praktek seperti itu, Bu. Jadi saya akan continue melakukan kegiatan itu, membuat suasana di kelas itu nyaman, enak, dan anak-anak bisa menimbulkan rasa ingin tahu di anak. Karena kalau anak itu tidak ada rasa ingin tahu, pasti mereka tidak mau aktif, tidak mau bertanya, dan tidak mau tahu tentang pelajaran yang akan mereka pelajari. Terus saya akan melakukan umpan balik, bertanya kepada anak-anak tentang kegiatan pembelajaran di kelas, apa yang mereka inginkan, seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan, dan bagaimana caranya supaya anak itu tetap aktif belajar di kelas. Wah, keren sekali. Jadi antara rencana aksi dengan komitmen yang akan Ibu laksanakan itu saya rasa sudah klop, Bu ya, sudah bagus sekali. Ya, jadi Ibu sudah merencanakan untuk setelah merencanakan aksi, nanti Ibu akan berkolaborasi gitu ya dengan sama guru eksak atau guru IPA, Bu ya, dengan begitu saling sharing bagaimana media pembelajaran yang cocok untuk kegiatan pembelajaran yang eksak seperti itu, Bu ya. Iya, benar sekali, Bu Wiwi. Keren sekali, Bu ya, bagus ya. Jadi saya sangat optimis nih, rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ini pasti berjalan dengan
lancar karena karena saya lihat Ibu sudah berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi pasti siswanya aktif seperti itu, Bu ya. Iya, Bu. Bagus sekali, Bu. Jadi Ibu sudah punya komitmen, sudah punya rambu-rambu yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan rencana aksi nanti yang akan Ibu laksanakan. Iya. Jadi anak-anak bisa aktif untuk belajar di kelas dan menerima pembelajaran itu dengan baik sehingga mungkin meningkatkan kompetensi anak-anak dalam memahami pelajaran saya pelajari di kelas nanti, Bu Wiwi. Iya, bagus sekali. Bagus sekali, Bu. Jadi saya rasa mungkin ini pasti akan terlaksana dengan maksimal. Saya sangat apresiasi positif dengan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan pembelajaran. Ibu Mary mengajar mata pelajaran apa, Bu Mary? Kimia, Bu. Oh ya, kimia. Iya, chemistry kata orang suka bilang ya. Iya, kalau ada chemistry pasti nyambung Bu antara guru dan siswanya. Jadi harus bangun chemistry-nya dulu ya, Bu ya. Iya, benar Bu Wiwi. Baik, bagaimana Bu Mary? Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak, Bu, itu kayaknya saya setelah dari dialog dan bercerita dengan Ibu ini saya mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan dalam melakukan pembelajaran di kelas agar pembelajaran itu lebih menarik bagi siswa. Jadi siswa itu jadi lebih aktif. Iya, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Mary udah mau curhat dengan saya. Iya. Harapan saya nantinya setelah Bu Mary laksanakan rencana aksinya, kita sering-sering kembali Bu Mary biar apa nanti yang sudah Bu Mary laksanakan itu bisa kita praktik baiknya kita share lagi kepada yang lainnya Bu Mary. Iya Bu Wiwi, terima kasih Bu Wiwi. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, saya terima kasih sekali Bu Mary sudah percaya dengan saya, mau sharing dengan saya Bu Mary. Saya doakan semoga rencana aksinya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Wiwi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi udah berjalan dengan baik tampaknya kegiatan proses coaching kita pada hari ini ya, Bu Mary, Bu Wiwi juga selaku coach ya sudah dapat memberikan umpan balik dari apa yang dicurahkan oleh Bu Mary ini. Kayaknya Bu Mary juga sudah lega nih, sudah menyampaikan dan juga ketemu rancangan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mary ya. Betul begitu Bu Mary ya. Iya Pak. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Wiwi dan curhat dengan Bu Wiwi akhirnya saya menemukan cara-cara bagaimana saya mengajar di kelas menjadi lebih baik lagi. Insya Allah ya, kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Bu Wiwi tadi sudah dapat juga mampu dengan baik, saya perhatikan mampu dengan baik menjalankan tugasnya sebagai coach, benar-benar bermitra dengan Bu Mary tadi, tidak menunjukkan seolah-olah kemalaman, dan ini memang yang kita harapkan dari kegiatan ini memang seperti itu ya. Ada sudah nyatu nih chemistry-nya nih antara Bu Mary dan Bu Wiwi tadi dalam proses kegiatan kita tadi. Ada kreativitasnya juga. Juga saya perhatikan mampu maksimalkan potensi yang digali dari Bu Mary itu sendiri. Dari yang sudah dilakukan tadi proses coaching tadi, Bu Wiwi selaku coach nih, apa saja kira-kira yang sudah benar-benar terlaksana di dalam proses coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Tri sudah melaksanakan kegiatan pengamatan pada kami berdua tadi. Saya berperan sebagai coach dan Bu Mary sebagai coachingnya. Setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya merasa bahwa kompetensi spesifik yang saya pilih tadi adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu saya rasa sudah terlaksana dengan baik. Indikatornya itu saya melihat Bu Mary
dengan mengalirnya, dengan nyamannya menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak Tri. Jadi benar-benar menjadi tempat curhat tadi ya dari Bu Mary, Bu Wiwi tadi ya. Alhamdulillah. Iya, antusias, dan saya memperhatikan tadi prosesnya tadi, wah nyaman, enak, saling sahut, saling menanggapi, saling berikan umpan balik. Bu Mary-nya pun sampai sampai bingung mau curhat apa lagi karena sudah dapat semuanya itu. Jadi saya perhatikan dalam proses kegiatan tadi luar biasa ya. Oke. Dari kegiatan kita tadi juga nih, karena tadi kompetensi yang Ibu Wiwi harapkan tadi sudah tercapai, ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada lagi nggak nih dari proses kegiatan tadi yang kompetensi yang mesti dikembangkan lagi dari Bu Wiwi kalau yang Ibu Wiwi rasakan tadi? Ya, saya merasa Pak memang untuk kompetensi spesifik yang sudah kita sepakati pada waktu pra-observasi itu saya merasa sudah laksana dengan baik. Itu juga berkat dari coachingnya yang memang bisa berkolaborasi juga dengan baik, sehingga coachingnya merasa bisa mengeksplor apa yang akan disampaikan kepada coachingnya gitu Pak. Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan setelah pertanyaan berbobot itu adalah menurut saya memang kita menghadirkan rasa seperti itu Pak. Menghadirkan rasa itu harus benar-benar dibutuhkan dalam kegiatan coach ini Pak, seperti itu. Karena kalau kita dengan menghadirkan rasa, artinya kita merasa bahwa diri kita itu berada pada posisi si coach, seperti itu kan, sehingga chemistry tadi yang disampaikan oleh Bu Mary itu dapat, sehingga antara coach dengan coachnya ini sama-sama merasa nyaman, seperti itu Pak, sehingga solusi yang diharapkan dari kegiatan coaching ini juga akan berjalan dengan lancar. Itu yang itu salah satu kompetensi yang akan ingin saya kembangkan kembali. Jadi mendengarkan dengan rasa ya. Jadi harapannya nanti kalaupun di lain kali ada kesempatan dengan mendengarkan rasa, kita betul-betul dapat merasakan juga ya apa yang dirasakan oleh coach kita, sehingga dengan kita merasakan juga harapannya kita sama-sama dapat saling membantu dengan merasakan apa yang dirasakan oleh coach kita. Terima kasih seperti Bu itu Pak. sudah berkenan hari ini menjadi coach dan memberikan solusi dari coach kita yaitu Bu Mary pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga Bu Mary ya atas kesempatannya. Semoga sama-sama Pak Tri dapat berjalan lebih lanjut lagi dan kita pun dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri, Bu Wiwi sudah menjadi coach pengamat hari ini dan memberikan ilmunya.